metakognisi. Metakognisi secara harfiah berarti berpikir mengenai berpikir. Metakognisi mencakup pengetahuan dan keyakinan tentang sifat umum proses kognitif manusia, refleksi terhadap proses-proses kognitif seseorang, serta keterlibatan internasional berperilaku dan berpikir yang akan meningkatkan proses belajar dan meningkatkan memorinya. Misalnya, kita memperoleh pengetahuan atau informasi itu yang sangat cepat atau lebih mudah atau lebih gampang, dan kita ingin mengingatnya dalam jangka panjang dalam memori kita. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita harus menempatkannya dalam kerangka kerja yang terorganisasi agar memori kita itu lebih lama mengingat dalam jangka panjang. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran di sini ada dua. Yang pertama strategi terbuka dan yang kedua strategi tertutup. Strategi terbuka yaitu yang dapat kita lihat. Misalnya berbasis menulis. Berbasis menulis ini didapat dari hasil riset ada dua strategi. Yang pertama strategi mencatat dan yang kedua strategi meringkas. Mencatat yaitu memahami apa yang kita pahami dan menguraikan dalam beberapa cara, tidak ketimbang hanya menyalin kata demi kata. Dan yang kedua strategi tertutup. Strategi tertutup adalah strategi yang seringkali kita tidak lihat. Dalam strategi tertutup juga ada dua strategi. Yang pertama mengidentifikasi informasi secara akurat dan yang kedua pemantauan pembelajaran secara teratur dalam diri kita. Nah, ini strategi yang seringkali kita tidak lihat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Pau. Oke, baik. Yang selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang kedua setelah ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan strategi. Di antaranya yaitu strategi belajar bergantung pada tugas belajar yang diberikan. Jadi strategi belajar pada si anak itu pun sangat bergantung pada pemahamannya. Dan yang kedua, motif dan tujuan pembelajaran yang diberikan memiliki tujuan yang berbeda. Motif dan tujuan pun itu sangat penting dalam pendidikan. Jadi si guru atau kita sebagai calon guru harus bisa mempunyai motif dan tujuan masing-masing untuk mencapai cita-cita seorang anak. Dan yang ketiga, instruksi dan bimbingan berkelanjutan mengenai strategi yang efektif. Jadi selain ada yang dua itu, instruksi dan bimbingan berkelanjutan juga harus efektif, harus berjalan dengan efektif. Dan yang selanjutnya pembahasan yang selanjutnya strategi kognitif di era digital. Dalam era digital abad ke-21 ini, banyak materi instruksional atau materi ajar berbentuk hipermedia, sehingga para siswa dapat berpindah dari halaman elektronik ke halaman lain pilihannya. Jadi di masa ini para siswa pun dapat mengaplikasikannya di dalam materi yang lain, ya ini yang biasa disebut dengan materi instruksional yang berbentuk hipermedia, sehingga siswa tersebut dapat mengaplikasikannya atau memindah-mindahkannya dengan sendiri dengan cara teratur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transfer. Transfer terjadi ketika sesuatu yang dipelajari membantu atau menghambat proses pembelajaran atau performa seseorang dalam situasi lain. Dua fenomena ini dikenal dengan transfer positif dan transfer negatif.
Transfer positif terjadi ketika pengetahuan yang telah diketahui membantu siswa mempelajari atau mengerjakan sesuatu dalam situasi lain. Sedangkan transfer negatif terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki seorang siswa menghambat proses pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi adanya transfer. Yang pertama, belajar yang bermakna mendorong transfer yang lebih baik daripada belajar dengan cara menghafal. Semakin lama siswa menghabiskan waktunya untuk memahami atau mempelajari suatu topik tertentu, maka semakin besar kemungkinan untuk seorang siswa tersebut mengaplikasikannya pada kesempatan lain di kemudian hari. Para siswa seharusnya memiliki banyak hal yang telah mereka pelajari yang diorganisasikan dengan tepat dan saling terikat dalam memori jangka panjang. Baik transfer positif atau transfer negatif lebih umum terjadi ketika sesuatu yang baru mirip dengan sesuatu yang sebelumnya. Kesamaan yang dirasakan akan meningkatkan kemungkinan bahwa situasi yang baru akan menyediakan isyarat-isyarat pengambilan yang mengarahkan pembelajar ke jalur yang benar. Ketika mereka mencari pengetahuan atau keterampilan yang secara potensial relevan dengan memori jangka panjang mereka. Prinsip dan teori umum lebih mudah ditransfer daripada fakta-fakta yang terpisah-pisah dan juga prosedur tak spesifik. Maka semakin banyak kita menekankan prinsip umum, maka semakin banyak pula kita memfasilitasi siswa untuk mentransfer apa yang telah mereka pelajari. Seringkali kita memberikan contoh yang nyata dan juga spesifik dan juga lebih mudah dimengerti oleh mereka, dan barulah kemudian memperkenalkan prinsip umum yang bekerja. Selanjutnya, banyak dan beragam kesempatan untuk latihan meningkatkan kemungkinan terjadinya transfer. Semakin banyak siswa berlatih menggunakan apa yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan tugas atau soal-soal baru, maka semakin besar kemungkinan mereka akan mengaplikasikan materi pelajaran sekolah di dalam situasi lain, termasuk di luar kelas. Selanjutnya, simulasi komputer juga dapat menyediakan cara untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya transfer. Kelebihan simulasi ini adalah bahwa simulasi ini dapat didesain dalam kondisi menjaga beban kognitif siswa dalam batasan wajar dan secara tepat melakukan scaffold terhadap usaha siswa. Selanjutnya, transfer meningkat ketika lingkungan budaya mendorong dan mengharapkan adanya transfer. Sebagai contoh, kita dapat secara rutin mendorong kepada siswa untuk bertanya kepada diri mereka masing-masing, bagaimana saya menggunakan informasi ini ketika mereka mendengar, membaca, dan juga belajar. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.